Sahabat, saya akan terus memberikan edukasi seperti ini. Saya berharap bahwa semua orang-orang akan pintar dengan edukasi ini. Jadi kita tidak terikat pada suatu sistem konvensional, tetapi kita beralih ke sistem yang modern. Sahabat, kalau dilihat baik-baik ini dengan cermat, jadi kalau kita ingin mendapatkan air yang bersih, sebenarnya caranya hanya seperti ini. Jika kita mengendaki air itu dari sumur, berarti kita wajib menggunakan klorinator. Jadi sistem ini itu sistem yang secara umum digunakan. Hanya bedanya ini sistem yang lebih modern yang bisa kita gunakan dengan peralatan yang kecil saja dan dengan sistem yang sederhana seperti ini. Tetapi sahabat, secara prinsip sebenarnya saya mengedukasi sahabat ini tujuannya supaya sahabat paham, sahabat mengerti, dan sahabat tahu mengatasi air atau kondisi air di tempat tinggal sahabat sendiri. Setelah sahabat melihat gambar yang saya tunjukkan di layar itu, nah, sahabat akan mengerti bahwa dalam sistem pengolahan air, khususnya dari sumur itu, ketika air sudah dari pompa, kemudian kita teruskan ke makrofilter. Setelah dari makrofilter, itu kita wajib menggunakan klorinator ya. Klorinator ini penting sekali untuk penyaringan air sumur, sebab sumur yang banyak masalah akan teratasi dengan klorinator ini. Dan sesudah itu kita saring dengan menggunakan kantong penyaring air yang sesudahnya nanti dapat kita tampung di tandon atau di toren penampungan air atau storage supaya kita bisa mendapatkan air bersih yang layak pakai. Saya akan tunjukkan kepada sahabat kondisi real atau bagaimana suatu sistem ini bisa sesuai dengan diagram alur yang saya gambarkan di atas. Jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mengolah air kita di rumah itu menjadi air yang berkualitas bagus, ya. Nah, sahabat, di sini saya akan balikan kamera supaya sahabat bisa melihat bagaimana perangkat yang sebenarnya. Sahabat, jika sahabat perhatikan, di sini ada perangkat yang sudah tersusun seperti ini, dan untuk yang bertanya mungkin nanti akan saya jawab, karena ini saya jauh sekali dari kamera, jadi saya tidak bisa tekan-tekan tombol di layar atau membaca dari jarak sejauh ini. Tetapi kalau sahabat rasa bahwa materi ini penting, sahabat bisa bagikan kepada teman-teman sahabat. Jadi share siaran langsung ini atau share streaming ini supaya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada banyak orang. Sahabat, jadi sama persis dengan yang saya tunjukkan di layar tadi ya, bahwa dalam sistem pengolahan air itu kita harus menggunakan suatu sistem yang bisa kita rangkai seperti ini. Jadi inti dari sumber awal itu berada di sebelah kanan ini. Air masuk ke klorin dulu untuk kita sterilkan. Setelah air itu tidak mengandung bakteri, kita teruskan ke filter di sini. Kemudian akan kita teruskan ke kantong penyaring air. Kantong penyaring air di dalam tuh bentuknya seperti ini ya. Tersedia mulai dari 100 mikron sampai 5 mikron. Ini kantong ini ada, dan kantong ini dipasang di dalam sini ya. Nah, kantong ini bisa kita tahu kotor atau tidak, itu kalau kita mengeceknya itu melalui meter ini. Jadi di sini ada pressure gauge, kalau sahabat ingin di keranjang kuning juga ada, sahabat bisa menggunakan pressure ini untuk mengontrol sistem instalasi andai kata sahabat sudah punya di rumah. Jadi ini sudah sistem lengkap, sistem penyaringan air yang bisa kita gunakan untuk rumah tangga secara umum. Jadi rumah tangga secara umum kita bisa dapat menggunakan sistem seperti ini. Dari klorin ya, dari sumur air kita pompa masuk dulu ke klorin, ke klorinator ini. Klorin itu bentuknya tablet seperti ini ya.
Nah, bentuknya seperti tablet, bentuknya seperti ini, nanti kita masukkan di dalam sini. Nah, ketika air mengalir melewati tabung klorin ini, kita akan mengambil gasnya saja atau mengambil uapnya saja untuk kita teruskan ke sistem instalasi ini. Kalau makrofilter ini jika kotor, kita bisa membuka tutup bagian bawah ini untuk mengeluarkan kotorannya ya. Sementara kalau filter ini sudah benar-benar tersumbat, kita bisa membukanya dengan cara memutar behel ini ya. Kita buka seperti ini behelnya. Nah, kayak gini terus kemudian dengan mudah kita akan membersihkannya ya. Jadi kita bisa membersihkan filternya dengan mencopot housingnya ini. Sahabat, ini sistem ini adalah sistem modern yang memudahkan kita untuk setiap kali dia sudah jenuh atau sudah kotor, itu kita tidak perlu mencari-mencari orang atau menunggu antrian dalam perbaikan. Jadi kalau sistem seperti ini, kita tidak membutuhkan perawatan yang rumit, kita tidak membutuhkan peralatan yang berulang-ulang, jadi kita bisa alirkan air ini secara normal saja, dan kalau kotor atau terjadi masalah, kita membersihkannya pun kita tidak perlu membutuhkan orang lain, jadi kita bisa melakukannya sendiri ya. Nah, kantong ini ukurannya ada bermacam-macam ya, ada yang seperti ini, sebesar ini, itu isinya di dalam sini, tangkinya tinggi 110. Kalau air kita berbau, kita bisa memasukkan arang di dalam sini. Kita masukkan arang di dalam sini untuk kita tempatkan di dalam housingnya ini ya. Housing ini terbuat dari PVC, saya buat sendiri dan aman jika kita gunakan untuk kebutuhan. Cuma membedakannya adalah jika kita menggunakan housing PVC seperti ini, kita tidak boleh menggunakan instalasi tertutup atau instalasi yang ketika tandon itu penuh dia mati dengan keran atau dengan stop keran di bagian atas. Jadi sistem ini ketika instalasi yang benar adalah ketika kita air di tandon penuh, yang mati itu harus pompanya, bukan keran menutup filternya. Kesalahan terbesar dari setiap orang adalah mereka pasang stop keran di tandon, di toren atas, sehingga kalau toren itu penuh, keran akan menutup, semua sistem ini akan tersumbat ya, akan mampet, akan buntu, sementara pompa air terus menekan sistem jaringan ini, itu yang menyebabkan banyak masalah. Tetapi kalau stop keran dimulai atau penghentian sistem ini dimulai dari pompa airnya, instalasi ini akan berjalan dengan aman. Nah, sahabat, jadi kantong penyaring air ini, yang ini tingginya 110 cm, diameter tangkinya 8 in. Tetapi kalau sahabat yang rumahnya kecil, hanya penghuninya 4 orang, ya bisa menggunakan kantong penyaring air yang seukuran ini, ya. Jadi lebih kecil, kantongnya juga lebih kecil, kantong ini kerapatannya 5 mikron, dia bisa menyaring air dengan lebih baik dan terukur. Kalau kita menggunakan filter yang konvensional, itu tidak terukur filter itu. Karena kita tidak tahu berapa kerapatan dari filter konvensional yang kita pakai. Kalau misalnya kita menggunakan tangki yang lama ya, itu kan isinya pasir. Kita tidak tahu pasir itu kerapatannya berapa. Yang jelas tertulis saja di karungnya, di kemasannya, itu mesnya 16 sampai 36 atau mesnya 24 sampai berapa. Jadi kita hanya berdasarkan ukuran di karung, tetapi kerapatan filter itu kita tidak tahu berapa ukuran dari filter konvensional. Nah, filter modern ini semua terukur. Kita mulai dari sumur misalnya. Dari sumur, air dialirkan ke klorinator, kemudian ke filter di sini, atau ke filter piringan ini. Filter piringan ini kerapatannya 120 mikron, jadi terukur dengan pasti. Setelah dari 120 mikron, ini air diteruskan ke kantong penyaring air yang kerapatannya bisa kita pilih, tetapi secara normal yang terpasang di sini 20 mikron. Kenapa 20 mikron? Sebab kalau kita nanti ternyata air kita berbau,
kita bisa memasukkan arang, dan debu arang itu tidak akan menyumbat pori-pori dari kantong ini, ya. Tetapi kalau air kita tidak berbau, kita bisa menggunakan, kalau air kita tidak berbau, kita bisa menggunakan yang lebih rapat, misalnya 10 mikron atau 5 mikron. Itu pilihan terbaik buat kita. Kantong penyaring air ini tidak bisa kita isi air dari atas begini langsung ya. Karena kalau kita isi seperti kebanyakan yang dipraktekkan itu, ini digantung di toren, kemudian air masuk lewat sini, ini air tidak akan keluar sebab ini rapat, lebih rapat daripada yang sahabat pakai digantung di toren. Yang digantung di toren itu air bisa mengalir keluar karena kerapatannya 100 mikron sampai 40 mikron. Kalau ini lebih kecil daripada 100 mikron atau 40 mikron, itu menyebabkan kantong ini tidak bisa keluar air kalau hanya diisi saja, nanti tumpah ya. Nah, nanti tumpah. Jadi yang benar adalah kita gunakan kantong. Jika filter kita kecil, kita bisa menggunakan yang kecil sesuai dengan kemampuan kita sendiri ya. Mungkin kalau yang besar seperti ini, wah itu mahal Pak. Mungkin kita bisa memilih yang lebih murah seperti ini ya. Nah, sahabat, ketika kantong-kantong ini kotor, itu membersihkannya akan lebih mudah. Ini kantong ini kalau kotor kita cuci, dan usia pakai dari kantong ini 3 tahun lamanya. Jadi usia pakainya jauh lebih lama, kita tidak membutuhkan penggantian kantong ini selama 3 tahun. Jadi lebih awet, kita bisa membukanya seperti ini ya, dan kita bisa membersihkan kantongnya juga seperti ini saja dengan sangat mudah. Kalau kantong ini sudah cuci, kita bersih, kita masukkan lagi dan kita menutupnya di sini. Ya. Nah, sahabat, semua filter ini itu saya buat karena terobsesi pada keluhan setiap orang tentang kondisi air di rumahnya masing-masing. Jika sahabat ingin mendapatkan air yang bening, yang sangat bening, atau air itu betul-betul bening ya, bening 99,99%, itu sahabat bisa menggunakan filter PVDF. Jadi filter PVDF ini juga saya buat sendiri ya. Filter PVDF ini saya buat sendiri, saya akan mendekat supaya kelihatan. Nah, filter PVDF ini saya buat sendiri seperti ini ya. Dia terbuat juga dari PVC seperti ini. Nah, ini filternya ada di dalam sini ya. Nah, filternya ada di dalam sini. Jadi, sahabat, filter ini kapasitasnya 2000 liter per jam. Dia saya pasang di housing PVC. Tentu kalau housingnya kita buat sendiri, tentu akan lebih murah dibanding dengan kita menggunakan housing yang stainless. Yang membedakan kalau kita menggunakan housing stainless, itu kita pakai di tempat yang tertentu. Misalnya di kafe, di rumah makan, atau di tempat-tempat yang filter itu ingin kita tunjukkan kepada umum. Tetapi kalau kita pakai saja untuk di kamar mandi, atau di dapur untuk masak, atau di dapur untuk air minum, kita bisa menggunakan yang PVC, menjadi pilihan murah untuk kita. Jadi cara memasang dan memasukkannya juga mudah seperti ini, dan kita tinggal menutupnya ya. Nah, sahabat, di bagian bawah ini ada keran. Keran ini tujuannya untuk pembuangan air. Jadi kita bisa membuang air kotor yang disaring di filter ini, air akan kotor akan keluar dari sini. Membran PVDF ini kerapatannya 1/100 mikron. Jadi, karena 1/100 mikron itu satu level di bawah membran RO. Jadi airnya akan bening, bebas bakteri, bebas jamur, bebas polutan air, ya. Dan air yang keluar dari sini itu sudah masuk dalam kategori higienis sanitasi. Nah, ini filter PVDF ini ya, saya buat sendiri dari PVC, dan sahabat bisa menjadikan solusi untuk jika sahabat mengalami keterbatasan dana. Nah, sahabat, jadi prinsip-prinsip dasar dalam sistem pengolahan ini ya, dalam sistem pengolahan air yang saya tunjukkan kepada sahabat di belakang saya, ini sudah sempurna
untuk mengatasi atau menghasilkan air yang jernih di rumah, ya. Kalau berbicara tentang kapasitas, itu kita tidak bisa berhitung secara, untuk kebutuhan rumah tangga, kita tidak bisa menyesuaikan. Cuma yang kita pikirkan adalah kapan filter ini kotor untuk kita harus melakukan pencucian. Kalau kita menggunakan sistem jaringan yang tepat, kita tidak akan berulang kali melakukan pencucian. Dan semua sistem ini sudah dikontrol dengan pressure gauge yang ada di sini, ya. Nah, pressure ini memiliki tekanan sampai dengan 2,5 bar atau 2,5 kg per cm persegi. Jadi kalau meteran ini, karena ini tangkinya PVC, juga sudah menunjukkan angka 1,5, artinya kantong di dalam ini sudah harus dicuci. Sahabat, dimanapun sahabat berada, ini suatu sistem, ya, suatu sistem yang bisa sahabat gunakan dengan cara yang paling murah, ya. Misalnya begini, Pak, saya itu anggaran terbatas, Pak, tapi air saya memang betul-betul kotor. Berarti pilihannya, sahabat bisa menggunakan kantong pelindung ini pada PVDF ini. Jadi, kantong ini nanti kita lindungi di PVDF ini. Jadi yang kotor nanti akan kantongnya saja dan kita masukkan di dalam sini, ya. Kalau kantong ini kotor, ya. Kalau kantong ini kotor ini, ya. Kantong ini kotor, kantongnya saja yang kita cuci. Ini juga kita cuci, tapi ini tidak akan sekotor kantong ini, ya. Karena kantong ini kerapatannya 0,5 mikron, jadi setengah mikron. Kalau setengah mikron itu cukup untuk melindungi kantong ini, filter PVDF ini. Nah, ini terbuat dari bahan PVC, solusi murah untuk sahabat, ya. Jadi seperti ini. Jadi air masuk dari sini dan air akan keluar lewat bagian atas. Ini ada 2.000 liter dan 6.000 liter dan 8.000 liter, itu yang ada, ya. Jadi pilihannya hanya itu. Jadi sahabat, untuk housing yang PVC ini, sahabat bisa memilih yang 2.000 liter, 6.000 liter, dan 8.000 liter, ya. Nah, dari dalam edukasi ini, tujuan saya adalah untuk membuat sahabat semua memahami bagaimana suatu sistem filterisasi modern bisa menyelesaikan masalah air di tempat tinggal kita.